Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, bertemu lagi dengan Parijal pada mata pelajaran pendidikan agama Islam ya, PAI. Insyaallah masih melanjutkan pelajaran 8 atau tema 8, yaitu tentang senangnya berakhlak terpuji ya. Adapun beberapa pokok bahasan yang akan Parja sampaikan untuk pertemuan hari ini. Yang pertama, arti hidup rukun. Yang kedua, contoh hidup rukun. Yang ketiga, contoh hormat dan patuh kepada yang pertama kepada orang tua, yang kedua hormat dan patuh kepada guru, dan yang ketiga hormat dan patuh kepada sesama keluarga. Jadi ini pokok bahasan yang akan Parja sampaikan pada pertemuan hari ini ya. Langsung saja, yang pertama tentang arti hidup rukun ya. Apa itu rukun? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam KBBI ya, kata rukun berarti baik dan damai, tidak bertengkar. Sengaja Parja garis bawahi, itu kata kuncinya ya. Jadi rukun itu menurut KBBI adalah baik dan damai, tidak bertengkar. Berarti kalau hidup rukun itu artinya hidup damai dan tidak bertengkar ya. Itu arti hidup rukun. Nah, contoh hidup rukun seperti apa? Contoh hidup rukun itu yang pertama, setiap bertutur kata atau berperilaku harus diperhitungkan baik buruknya. Jadi tidak sembarangan dalam bertindak dan berkata. Harus diperhitungkan baik buruknya. Kira-kira kalau kita berbicara seperti ini, baik atau buruk dampaknya kepada orang lain. Nah, itu harus sampai ke sana kita ya, berpikirannya. Kemudian contoh hidup rukun yang kedua adalah menghargai orang lain. Harus saling menghargai. Yang ketiga, berbicara yang baik, tidak berkata kasar ya. Makanya ada pepatah mengatakan ya, kalau kita tidak bisa berbicara yang baik, lebih baik kita diam ya, daripada kita berkata yang tidak baik, apalagi berkata kasar. Yang keempat, mengutamakan kepentingan orang banyak ya. Kita tidak boleh egois. Yang kita utamakan adalah kepentingan umum atau kepentingan orang banyak ya. Itu contoh hidup rukun. Berikutnya, ini ada contoh perbuatan yang membuat hidup tidak rukun. Nah, penyebab hidup tidak rukun itu apa nih? Kalau tadi contoh hidup rukun, kalau sekarang contoh perbuatan yang membuat hidup tidak rukun. Yang pertama, mengedepankan emosi daripada akal sehat. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Itu yang digunakan emosinya, bukan akal sehatannya. Itu bisa membuat hidup tidak rukun. Kalau gampang emosi itu ya, gampang marah. Yang kedua, menganggap diri paling benar ya. Merasa diri paling benar ya. Ini pasti betul nih menurut aku misalkan gitu ya. Pendapat yang lain pasti salah. Nah, itu bisa membuat hidup tidak rukun. Yang ketiga, suka mencela atau mengolok-olok teman, mengejek teman ya. Itu bisa menyebabkan hidup kita tidak rukun. Dan yang keempat, berbicara kasar atau merendahkan orang lain ya. Merendahkan orang lain ya, kita memiliki sikap sombong, itu bisa membuat hidup tidak rukun ya. Nah, berikutnya ada contoh hormat dan patuh kepada orang tua ya. Jadi untuk hormat dan patuh itu ada kepada orang tua, kepada guru, kepada sesama saudara ya. Kepada orang tua berarti di lingkungan rumah. Contohnya kita lihat. Yang pertama, memberi salam ketika berangkat ke sekolah ya. Ucapkan salam, cium tangan kedua orang tua, kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Ucapkan kepada orang tua, jangan lupa ya.
mengharap ridho dari kedua orang tua. Kita mau ke sekolah ya biar lancar. Yang kedua, mendoakan orang tua setelah sholat selalu ya. Kita jangan lupa Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, doakan kedua orang tua kita. Yang ketiga, meminta izin ketika keluar rumah ya, supaya orang tua kita tidak cemas ya. Makanya setiap kita keluar rumah, minta izin dulu kepada orang tua, kepada ayah atau ibu ya. Berikutnya, menuruti perintah orang tua untuk belajar sungguh-sungguh. Ya, harus senantiasa taat turut kepada orang tua, tidak boleh melawan. Itu yang keempat. Yang kelima, menuruti perintah orang tua untuk mengerjakan sholat, untuk belajar sungguh-sungguh, untuk mengerjakan sholat. Intinya selagi perintah orang tua tidak menyuruh kepada kedoliman, kemaksiatan, ya kita kerjakan. Ya, kerja gimana kalau ada orang tua yang menyuruh untuk berbuat maksiat, itu tidak usah kita turuti. Ya, itu contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Berikutnya, contoh hormat dan patuh kepada guru berarti di sekolah. Yang pertama, memberi salam kepada guru. Sama ini juga tatkala bertemu dengan guru ya. Cium tangan kemudian ucapkan salam. Minimal menyapa, selamat pagi Pak, selamat siang Pak gitu ya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, mendengarkan penjelasan dari guru. Ketika guru menerangkan di depan, kita harus mendengarkan dengan seksama ya. Yang ketiga adalah, coba kita lihat lagi, mengerjakan tugas dari guru dengan tepat waktu. Harus tepat waktu ya. Yang keempat, mematuhi nasihat guru ya. Guru menasihati kita, maka kita harus mematuhi. Itu contoh hormat dan patuh kepada guru ya. Kemudian yang terakhir, contoh hormat dan patuh kepada sesama keluarga, berarti kepada saudara kita, bisa adik, bisa kakak ya, yang ada di lingkungan keluarga kita. Yang pertama, memberi salam jika bertemu saudara-saudara ya, sama ini mengucapkan salam ya. Kemudian yang kedua, mematuhi nasihat yang lebih tua. Kita harus mematuhi nasihat yang lebih tua umurnya dari kita ya. Yang ketiga, menyayangi yang lebih muda. Terhadap adik kita, kita harus menyayanginya. Kita harus menjadi teladan bagi adik kita ya. Berikan contoh yang baik. Kemudian yang keempat, tidak menghidupkan TV keras-keras di saat anggota keluarga ada yang sakit ya. Itu sebagai bentuk menghormati ya. Belum diakhiri, ada tugas terlebih dahulu ya. Untuk tugasnya ini, kerjakan latihan soal di buku paket PAI halaman 88 bagian A nomor 1 sampai 6 ya. Nah, kemudian jawabannya ditulis di buku catatan dan dikirim ke Parija dalam bentuk foto ya. Tulis jawabannya di buku catatan ya, nomor 1 sampai 6 ya. Biar rapih di buku catatan itu. Kemudian kirim jawabannya ke Parija dalam bentuk foto ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Parija cukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian paham apa yang disampaikan oleh Parija dan semoga senantiasa bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.